الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا وشفيعنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوان الكرام، أوصيكم بعباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Lewat kesempatan khutbah di Jumat yang mubarakah ini, khatib mengajak kepada kita semua, termasuk di dalamnya diri khatib sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pengertian umum, menjalankan segala perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa yang mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri maupun keluarga kita maupun jamaah kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa umur kita untuk datang meringankan langkah kita menuju satu titik, di mana titik itu adalah tempat rukuk dan sujud untuk menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk merendahkan diri di hadapan Sang Maha Besar. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kecil, baik nikmat yang sedang maupun nikmat yang besar. Allah tidak meminta kita untuk membayar apa yang diberikan kepada kita. Jadi Allah hanya meminta kepada kita hanya satu, yaitu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan gerakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan yang terakhir adalah berterima kasih dengan ungkapan qalbu atau di dalam hati. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta dan kasih sayang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga-keluarga Nabi, kasih sayang yang pernah diberikan kepada para sahabat-sahabat Nabi, kita berharap hal serupa akan sampai kepada umatnya yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Khatib telah membacakan firman Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Dalam pembukaan khutbah tadi, Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita
Ada dua makna kata takwa dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Allah katakan, bertakwalah hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan setiap diri manusia yang merupakan untuk mempersiapkan kehidupan hari sesudah hari ini, dan kita akan mempersiapkan hari esok. Kemudian takwa yang kedua memiliki pengertian yang jelas. Menurut Ibnu Katsir, takwa yang pertama mengandung bahwa istiqamah, konsisten untuk menjalankan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan lewat Al-Qur'an dan Sunnah-Nya. Jadi konsisten takwa yang pertama. Sementara Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan tentang takwa yang kedua adalah memelihara apa yang kita lakukan. Kalau yang pertama itu adalah konsisten dan komitmen kita menjalankan perintah Allah, maka takwa yang kedua adalah mengandung makna kita menjaga, kita memelihara apa-apa yang kita laksanakan, termasuk dalamnya salat 5 waktu sehari semalam, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia. Maka kedua takwa ini memiliki korelasi bahwa dengan modal takwa, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa jumlatus shalihin rahimakumullah. Hari telah berganti hari, bulan berganti bulan, tahun telah berganti tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keberadaannya secara fisik sudah tidak ada lagi, tetapi nilai-nilai, pelajaran, budi pekerti, contoh dan keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dia lakukan tetap akan terus bersinar kepada umat Islam untuk senantiasa mencontoh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut kita hitam dulunya, saat ini kita telah berubah menjadi rambut, menjadi uban sedikit demi sedikit. Dulunya kita berjalan tegak dan kuat, tapi sekarang kita berjalan mulai membungkuk, mulai terjadi perubahan secara fisik. Karena semakin bertambah umurnya dan semakin berkurang jatah umur kita. Dulunya kita banyak duit, dulunya kita banyak harta, banyak tanah, banyak rumah. Sedikit demi sedikit mulai hilang dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita kaya, kita mungkin kurang bersyukur kepada Allah. Di saat kita telah miskin, kita senantiasa seluruh ketakwaan kita mulai terlihat wajah-wajah saleh kita. Gigi kita mulai berkurang, makanan-makanan sudah terbatas, belum bisa kita mengunyah makanan yang keras. Terjadi perubahan yang cukup luar biasa. Bukan hanya diri kita, alam pun telah berubah. Allah mengatakan sejak 1400 tahun yang lalu terjadi perubahan yang cukup luar biasa. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di laut. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Alam ini sudah separuh rusak. Terjadi perubahan yang cukup luar biasa. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selalu kita melaksanakan sholat, kita mengatakan dalam sebuah doa istiftah, yang kemudian doa ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahkan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahkan dalam Syarah Bukhari Muslim hadis ini sahih, yang selalu kita baca setiap kita mengangkat takbiratul ihram, selalu kita membaca di hadapan Allah. Ada yang membaca dengan memulai dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira,
wa subhanallahi bukratan wa asila. Lanjut kita sambung, wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada juga yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Imam Tirmizi mengatakan bahwa bacaan ini adalah sunnah ketika kita membaca doa ini. Apa sih makna doa iftitah? Itu adalah sebuah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita diperhadapkan kepada wajah Allah dalam konsep ihsan. Allah melihat kita, tapi kita tidak melihat Allah. Maka kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan kepada Allah ketika kita berhadapan untuk melaksanakan salat. Yang pertama kita nyatakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwala minal muslimin. Kita menyatakan kepada Allah tidak ada sekutu bagimu ya Allah, seru sekalian Allah. Dan kita pun menyatakan kita adalah muslim. Muslimin dalam pengertian bahasa Arab itu adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyerahkan diri kepada siapa-siapa. Bukan menyerahkan diri kepada penguasa, bukan menyerahkan diri kepada orang kaya, tetapi kita secara totalitas menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita ungkapkan, kita tidak sekutu baginya. Pertanyaannya, betulkah ungkapan itu selaras dengan perbuatan kita atau tidak? Kita hanya menyatakan di dalam sholat kita tidak menyekutukan Allah. Belum tentu kita di luar masjid kita selalu bersekutu dengan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Betulkah kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Kita nyatakan kepada Allah dalam salat, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku diperuntukkan kepadamu ya Allah. Pertanyaannya, apakah betul ungkapan ini fakta sesuai dengan kehidupan kita atau tidak? Apa kita pragmatis kepada Allah? Hari ini kita menyatakan beriman kepada Allah, di luar masjid kita tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebuah ungkapan bukan hanya ungkapan. Ungkapan itu harus selaras dengan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Quran surat Al-Hasyr tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkan dirimu untuk hari esok. Maka kita sudah meninggalkan Muharram kemarin. Pertanyaan kepada diri kita, apakah kita sudah berbuat baik atau tidak dalam sebuah persoalan hijrah? Kalaupun hijrah kemarin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dengan sebuah pengorbanan, berpindah ke Madinah, bukan secara fisik juga dia berpindah ke Madinah, tapi dia menghindari sebuah pertarungan dan pertumpahan darah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Dia menghindar bukan karena dia takut kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Dia menjaga jangan sampai terjadi pertempuran yang mengakibatkan ada terjadi korban jiwa antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dengan sebuah kekuatan dan peradaban yang cukup besar. Telah dia kembali dan dia menaklukkan Makkah kembali dengan konsep Fathul Makkah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatus sholihin rahimakumullah. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya sudah tidak kelihatan lagi. Tetapi nilai-nilai budi pekerti, tetapi nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai keagamaan,
nilai-nilai moderasi, menghormati antara satu dengan yang lain, menghindari pertempuran, menghindari peraduan dan lain sebagainya. Karena itulah yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesan kepada kita kaum muslimin dan kaum muslimat. Wasiat yang pertama ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan meninggal dunia, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, aku tinggalkan ada dua wasiat, ada dua warisan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Jika aku meninggal dan aku tiada, maka pertama aku tinggalkan kalian kaum muslimin dan kaum muslimat, yaitu Al-Quran. Aku tinggalkan Al-Quran ini karena Al-Quran adalah semua sumber sejarah, hukum, bahkan orang lahir pun, orang akan meninggal pun, bercerita tentang alam semesta, bercerita tentang pendidikan, bercerita tentang kekayaan, bercerita segala aspek kehidupan yang ada di kolong langit dan di alam zagat raya ini diceritakan lengkap dalam Al-Quran. Itu pertama, Rasulullah akan meninggalkan kepada kita. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Yang kedua, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, setelah Al-Quran aku tinggalkan kepada kalian, maka aku akan tinggalkan sunnahku. Maka berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnahku, wahai kaum muslimin. Kalian akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Inilah wasiat, inilah warisan daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakinlah dan percaya bahwa sesungguhnya kalian berada pada jalur yang benar, kalian yang berada pada ihdinas siratal mustaqim, kalian adalah orang-orang yang senantiasa berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang cerdas, bukan hanya pintar bersyukur. Pintar belum tentu cerdas, tapi kalian kaum muslimin dan kaum muslimat, termasuk diri kita sendiri, cerdaslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah berpegang teguhlah tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita terpelihara daripada godaan syaitan dan meminta perlindungan selalu kepada Allah. Banyaklah berminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negeri kita terhindar dari bala, terhindar dari bencana yang kita lihat kemarin di Rusia, kurang lebih 8,9 skala Richter yang mengakibatkan tsunami di mana-mana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, lindungilah negeri kami ini, negeri menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Manafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda syakirin hamdan na'im, hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana, walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanul kiram, usikum bi ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة